Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika Ramadan tiba, Rasulullah ini wajahnya berseri-seri dan hatinya tentu bahagia. Beliau menyambut Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ini adalah suatu ungkapan yang penuh keikhlasan, bukan basa-basi. Karena marhaban itu salah satu maknanya adalah lapang dan luas. Jadi kalau kita menerima tamu dengan ungkapan marhaban, artinya kita ingin menempatkan tamu itu pada tempat yang lapang, pada tempat yang luas. Maka demikianlah hendaknya kita menyambut kehadiran Ramadan. Berbicara tentang keutamaan Ramadan tentu sangat banyak ya, hadis-hadis banyak sekali ya yang berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan Ramadan ini. Nah, tinggal tergantung kepada kita sekarang nih, mau ndak memanfaatkan ya, kesempatan yang Allah berikan ini, karena Ramadan ini bisa kita ibaratkan seperti lahan yang subur ya. Bila lahan yang subur itu digarap ya dengan sungguh-sungguh, maka lahan tersebut pasti akan menghasilkan panen ya, bahkan panen raya yang besar. Kita banyak melihat di negeri kita ini, Indonesia adalah negara yang subur ya, karena kita ditakdirkan Allah berada di daerah Khatulistiwa ya, sinar mataharinya pun banyak, kemudian kita juga yang disebut dengan orang menyebutnya sebagai wilayah ring of fire ya, dalam wilayah cincin api. Memang betul banyak bencana ya, ada gempa, ada letusan gunung api, tapi di balik itu semua tersedia sumber daya alam ya, hasil-hasil gempa-gempa besar itu menghasilkan mineralisasi di dalam bumi sehingga ada minyak, ada tambang ya, bahan-bahan galian yang luar biasa, kemudian letusan-letusan gunung api terutama pada masa lalu sebelum manusia banyak itu menghasilkan lahan yang subur. Maka Indonesia ini jadi lahan yang subur kalau dimanfaatkan, tapi sayangnya banyak sekali lahan-lahan yang subur tidak dimanfaatkan. Ini namanya lahan tidur ya, jadi yang tumbuh hanya padang ilalang. Nah, Ramadan itu sebenarnya lahan yang subur yang Allah gelar, Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya orang yang beriman. Ada yang pandai lalu menanam pada lahan yang subur tadi, memanfaatkannya, maka dia pasti akan meraih keuntungan, tidak hanya di dunia berupa ketentraman, ketenangan ya, sebab orang yang selalu ingat Allah itu dijamin akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Allah berfirman, ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, Allah akan beri ketenangan di dalam hati. Nah, di akhirat tentu saja kita akan meraih hasil investasi kita tadi. Jadi lahan yang subur itu bisa kita maknai Ramadan, lalu kita tanam dengan tanaman-tanaman amal ya, mulai dari sholat kita yang baik, kemudian sholat sunat, itu sedang menanam kita. Kemudian berzikir ya, membaca Al-Quran, lalu kita bersedekah, menyantuni anak yatim, kita menolong orang yang dalam kesulitan ya, kita belajar, kemudian juga kita mengajarkan ilmu-ilmu kita, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Nah, menjadikan Ramadan itu akan bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan ya, nah inilah, maka lahan tadi tidak ada tumbuh apa-apa selain menjadi lahan tidur ya, selain akan ini ditumbuhi padang ilalang. Itu adalah orang yang mengisi Ramadannya dengan banyak perbuatan sia-sia ya, mengobrol tapi kadang-kadang mengobrolnya tidak penting ya, bahkan bisa membawa kepada dusta, membawa fitnah. Nah, Rasulullah tegas mengatakan, malam yada kaulan zur ya, wal amala, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, jadi mempraktekkan dustanya menjadi kebiasaan, menjadi habitnya, falaisa lillahi hajatan ya, fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Jadi
Allah tidak butuh dari dia rasa lapar maupun haus yang dia tahan. Jadi ini peringatan daripada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan sia-sia yang lain ya, yang juga harus kita hindari agar jangan sampai lahan itu tidak bermanfaat, ya seperti permainan game misalnya yang tidak ada konteks dengan ibadah, ya, habis waktu kita main batu, main domino, ya main catur dan permainan lainnya yang semata-mata hanya tujuannya untuk menunggu saat berbuka, menghabiskan waktu. Ini tentu adalah kesia-siaan, termasuk menonton film video yang isinya tidak ada kaitan dengan dakwah ya. Tapi kalau sekarang media sosial banyak ya, ada video film yang ada kaitan dengan penguatan iman dan ketakwaan, itu silahkan. Nah, kemudian juga membaca buku cerita komik yang tidak ada nilai dakwah dan pendidikan di dalamnya, ini juga tentu termasuk perbuatan yang sia-sia. Mari ya kita habiskan waktu kita dalam Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, yang positif ya. Kalau di kantor kita niat ibadah datang ke kantor, kalau kita lelah bekerja kita bisa ambil Al-Quran, kita lanjut tadarus ya. Kita bisa lihat bacaan-bacaan yang berkaitan dengan keagamaan, mendengar ceramah, berdiskusi dengan teman-teman, hal-hal yang positif ya. Kalau tidak kita bisa ke masjid, itikaf, perbanyak zikir. Lebih awal kita ke masjid, lebih awal kita ke mushola, itu lebih baik ya, sambil menunggu azan. Nah, demikian juga teman-teman yang berdagang mungkin ya, itu banyak yang bisa dilakukan ya, sambil berdagang. Belum ada pembeli bisa berzikir, bisa tadarus ya. Juga teman-teman pengusaha, supir ya, buruh, petani, nelayan dan sebagainya. Mari kita betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai lahan yang luar biasa yang bisa menambah ya, amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dia menjadi investasi yang mengejutkan kita nanti, karena begitu banyak rupanya apa yang sudah kita lakukan di dunia ini dengan amal-amal kita, dan itu dihadirkan Allah nanti di hadapan kita semua. Jadi jamaah teman yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai kita terkena apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Banyak orang puasa kata Rasulullah, tapi tidak dapat apa-apa selain hanya rasa lapar, rasa haus semata. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Memaknai puasa sebagai lahan yang subur, ya, tentu saja hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang memberikan peluang-peluang itu. Misalnya ada hadis dari Abu Hurairah, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Tapi Allah berfirman, kalau puasa, khusus puasa kata Allah ya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ini dahsyatnya Ramadan. Semua amalan itu diberi ganjaran oleh Allah, mulai 10 ya, 70, mungkin 700 ya, ada limitnya, ada batasnya. Tapi ketika bicara puasa kata Allah kecuali puasa, artinya puasa itu tidak ada limitnya, itu terserah kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini sebuah peluang emas ya, jangan sampai kita sia-siakan. Masuk ke masjid itu ada kesempatan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi ada orang langsung duduk dengan alasan itu kan hanya sholat sunat saja. Benar, secara hukum itu sunnah, tapi nanti kita akan menyesal, ternyata pahalanya itu luar biasa. Berapa lama sih sholat sunat itu? Ya kadang-kadang 2 menit sudah bisa ya, 2 menit, kalau mau lama sedikit 3 menit, hanya segitu. Kita baca WA kadang-kadang bisa sampai setengah jam, 1 jam. Nah, setelah sholat sunat kita bisa kemudian berzikir ya. Ini merupakan kesibukan kita dalam menyiapkan investasi untuk akhirat. Di dunia ini kalau bicara investasi, saya kira kita semua paham. Kalau kita pensiun ya, kita harus paling tidak mungkin punya rumah
ya kita untuk anak-anak kita, untuk masa tua kita. Kita nabung, itu namanya investasi. Tapi di dunia, nah di akhirat itu kita jangan sampai nanti kita tidak punya apa-apa. Di dunia rumah kita mewah, tapi di akhirat kita tunawisma, ya tidak punya rumah, kan ini menyedihkan sekali. Nah cara kita supaya kita di akhirat nanti berbahagia, gunakan lahan yang subur ini, Ramadan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Amalan lain yang juga sangat dianjurkan di dalam Ramadan ini, ya, dalam rangka kita terus menanam lahan tadi, memberi buka orang berpuasa. Jadi memberi buka orang puasa itu kata Rasulullah pahalanya sama dengan pahala, artinya pahala orang yang kita bukakan itu akan diberikan juga kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kalau ada 10 orang kita bukakan puasa, berarti hari itu kita mendapat 11 pahala. Ya. Ada seorang sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami sanggup membukakan puasa orang. Ya betul, kalau kita harus membukakan puasa dengan satu paket misalnya makanan lengkap, ya ada ayamnya, ada sayurnya, kan tidak semua orang sanggup. Karena itu Rasulullah mengatakan, walaupun dengan beberapa butir kurma, itu sudah membukakan puasa orang. Walaupun dengan seteguk air putih, walaupun dengan seisap susu, kata Rasulullah, itu sudah juga membukakan puasa. Nah, jadi kalau ada orang yang mengantar air mineral mungkin ke masjid, ke mushola, lalu diminum oleh orang yang berbuka puasa, itu dia sudah mendapat pahala. Ya. Karena itu kalau nanti diajak buka puasa bersama, kalau bisa dicicipin semua supaya kebagian pahala orang-orang yang menyumbang tadi. Juga di dalam Ramadan itu ada kesempatan kita mengisi malam yang mulia namanya Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar itu disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga kesempatan kita untuk memperbanyak, ya, amal ibadah, menyuburkan lahan-lahan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa menjadikan lahan yang subur ini dengan sangat manfaat, tanaman-tanaman yang berupa amal-amal ibadah dalam kebaikan kita, bermanfaat di dunia dan juga insya Allah di akhirat kita akan memetik hasilnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.